Memang manusia hidup pada zamannya masing-masing. Orang tua kita dulu tidak berpikir macam-macam, hanya satu konsentrasi, di mana caranya negeri ini merdeka bebas daripada penjajahan Belanda. Hanya itu pikirannya. Siang malam pikiran, tenaga, harta semua berjuang. Laki dan perempuan sama-sama, tua dan muda juga sama-sama ikut berjuang untuk membela, maksudnya merebut kemerdekaan. Kalaupun ada satu dua orang yang menjadi pengkhianat bangsa, mereka bergabung dengan Belanda demi mendapatkan keuntungan secara pribadi. Tetapi kita tahu para demang-demang itu hanya mengambil kepentingan sendiri untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Itu hanya hitungan waktu saja. Toh pada akhirnya mereka juga dibunuh oleh Belanda, oleh penjajah. Mereka memberikan informasi-informasi untuk menghancurkan tokoh-tokoh bangsa ini. Kekuatan-kekuatan rakyat di republik yang belum merdeka pada saat itu. Maka imbalannya tidaklah sedikit untuk para demang-demang tersebut. Tetapi ketika satu informasi tidak akurat, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, maka para demang pun disikat hati menjadi sama saja dibunuh dan mati. Yang kita perlu simak adalah ribuan, puluhan ribu, ratus, mungkin juta. Mereka adalah pejuang-pejuang bangsa, relawan dan pahlawan bangsa, mati di dalam keadaan syahid berebut negara tercinta ini. Tapi di satu sisi mereka para demang, mereka para pengkhianat, toh ujungnya mati juga, hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Mereka orang Indonesia, tapi mereka membantu untuk menghancurkan bangsanya itu sendiri. Ini hal yang perlu kita renungkan. Hidup adalah pilihan. Silakan. Para hadirin sekalian, apa yang disampaikan tadi, bahwa negara Republik Indonesia ini didirikan oleh para pendahulu kita dengan cukup perjuangan yang luar biasa. Kenapa pentingnya? Yang pertama, kebebasan. Itu merdeka adalah kebebasan, dan Islam menghendaki kebebasan itu. Kebebasan diri pribadi seseorang, kebebasan masyarakat dan bangsa, dan kebebasan untuk menentukan nasib ke depan. Itu yang terpenting. Bagaimana orang akan melakukan sesuatu hal yang dia inginkan kalau tidak mempunyai kemerdekaan? Segala dengan tekanan, segala di bawah ancaman, dan segalanya di bawah paksaan. Kalaupun ujungnya semua ini ada hikmah yang terjadi, jalan menjadi besar, jalan menjadi tembus di sana sini, kalaupun terdapat kekurangan-kekurangan daripada peninggalan-peninggalan kerja paksa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita sekalian. Mereka dipaksa untuk bekerja, mereka disiksa dan dianiaya. Tetapi kenikmatan itu, apapun yang terjadi, apakah dengan melalui gerilya atau dengan melaksanakan paksaan-paksaan tersebut, toh akhirnya semuanya adalah berguna bagi kita sekalian. Jalan dibikin oleh bangsa kita, oleh pendahulu kita, semua dibikin, termasuk gedung-gedung yang menjulang, kalaupun mungkin perencanaan dan sebagainya oleh pihak Belanda, tapi yang melaksanakan, yang dipaksa adalah bangsa kita. Akhirnya terjadilah seperti yang sekarang ini. Hari ini kita perlu syukuri hidup pada zamannya masing-masing. Kalau orang tua kita dituntut pengorbanan tenaga bahkan nyawa, kalau kita dituntut pengorbanan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara-cara yang lebih aman, lebih nyaman dibanding dengan orang tua dulu. Hal ini kalau tidak diisi, arah tujuan kita mau kemana? Kita tidak perlu saling menyalahkan, tetapi mari kita bekerja dimulai dari usia seperti anak-anak santri pada saat ini. Mudah-mudahan
Negeri kita diridhoi oleh Allah karena lahirnya juga dihadiri, dan justru apa yang tadi disampaikan Pak Asep adalah dari para leluhur kita sebagai tokoh-tokoh Islam. Kalaupun ada satu mungkin di non-Islam itu tidak masalah. Yang penting negeri ini aman sentosa, tidak sampai bubar. Sekali lahir, tetap lahir sampai usia dunia ini berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ini kan juga bangsanya menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang bertakwa, kemudian masyarakat dan negerinya juga negeri yang subur, yang makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian itulah harapan kita. Di balik itu, Abi terima kasih. Yang tahu terima kasih, yang tidak tahu sekalian dikasih tahu bahwa bertepatan pada hari Senin jam 8 17 Agustus 67 tahun yang lalu Abi lahir di alam dunia ini. Jadi makanya Agus itu ada asli, ada KW. Kalau yang asli anak kiai di Jawa disebutnya Gus, kalau di Jawa Barat Aceh. Kalau yang KW asal namanya Agus, ujungnya disebut Gus, itu KW itu. Tapi terlepas dari asli dan KW, Gus yang penting. Yang aneh Gus Tepararubu, KW lain asli lain. Mungkin yang mulung. Alhamdulillah Abi lahir. Cuma angkanya 88 kalau itu. Hokinya 8, sampai nomor HP 8 terus. 8 tahun setelah merdeka. Kemerdekaan tahun 45, Abi lahir 53, 8 tahun. Abi lahir tanggal 17, 1 dengan 7 adalah 8. Abi lahir bulan Agustus, artinya bulan ke-8, 08. Abi lahir tahun 53, 5 dengan 3, 8 juga. Itu 888, maka nomor mobil 88, nomor HP 88. Alhamdulillah, Abi berkeinginan bangsa ini maju, Abi berkeinginan santri ini maju, Abi berkeinginan Bogor ini maju, masa semuanya maju. Maka dengan berbagai cara dan upaya kita usahakan semua ini supaya tercapai sebuah tujuan kita bersama-sama. Itu saja barangkali yang dapat Abi sampaikan. Tentu banyak kekurangan karena memang keadaannya yang tidak memungkinkan. Kita juga salut terhadap anak kita, jadi sekarang sudah semua selalu capek lama dia berdiri dan kepanasan. Terima kasih semuanya. Mari kita berjuang bersama untuk bangsa ini, untuk negeri ini, untuk agama kita yang kita junjung tinggi, supaya kita akhirnya selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan mengucapkan selamat ulang tahun atas nama guru-guru semuanya.